kalau memang semuanya sudah terpenuhi ataupun tidak terpenuhi, hasilnya ini akan kami rapatkan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan itu. Jadi nanti kami ujungnya adalah kami 3 lembaga ini akan memutuskan apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Karena kalau kepolisian sendiri pun kalau buktinya kurang kan, ya gimana mereka mau naikkan ke kejaksaan atau gimana kejaksaan mau P21 kan? Karena juga mereka pasti kan akan berpikir ya kalau ini tidak, kalau ini misalnya sudah kita terima tapi tiba-tiba tidak diputus dengan sesuai dengan keinginan kita dalam pengertian positif ya, bukan negatif, sesuai keinginan kita bahwa ini melakukan kesalahan, ternyata rupanya di pengadilan tidak terbukti, ya kan mereka juga pasti punya apalah rasa apa ya kita bilangnya, ya berarti mereka tidak serius menanganinya. Makanya kita betul-betul kita kaji dulu dari kitanya, bukti semua dapat, baru kita naikkan ke Gakumdu menurut pihak Gakumdu ini semua buktinya dapat dan delik-deliknya terpenuhi, ya baru. Berarti tadi Bapak bilang ada 3 kan Pak? Iya, 3 Bawaslu, polisi dan kejaksaan. Iya. Nah itu masyarakat itu bisa saja melapor ke yang mana dulu kan Pak? Nggak bisa. Oh, harus ke Bawaslu dulu? Harus ke Bawaslu. Oh, oke. Karena ini adalah bukan tindak pidana umum yang untuk biasa kan, ini kan tindak pidana pemilu. Berarti harus Bawaslu dulu? Harus Bawaslu. Orang Bapak nanti yang mulai lagi? Iya, karena kalaupun klien masyarakat melaporkan ke mereka, pasti mereka akan mengarahkannya itu ke Bawaslu. Oh. Tapi nanti penanganannya tetap nanti bersama dengan Polri dan juga kejaksaan. Oh, baik Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Terakhir. Menurut Bapak itu apa seharusnya sanksi yang diberikan sama pelaku money politik dan apa efektivitasnya itu dalam mengurangi biar nggak terjadi lagi ke pilkada berikutnya? Kalau esensi untuk biar tidak terjadi lagi, sebenarnya kalau sanksi udah berat sebenarnya. Sesuai dengan PKPU dan Perbawaslu itu udah berat sebenarnya. Apa itu Pak? Boleh sebutin? Pidana ada. Yang kalau di pilkada dia yang memberi dan menerima. Kalau di pemilu dia yang menerima. Beda. Nah, jadi kalau sanksinya pidana ada. Dijatuhi hukuman badan ya. Iya. Ada. Itu ya udah berat. Menurut saya ya, sebagai orang hukum juga menurut saya itu sudah berat sebenarnya. Tetapi sebenarnya esensi dari bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi kan, harusnya masyarakat yang tidak mau menerima. Balik ke pribadi masing-masing. Iya, jadi kalau misalnya masyarakat ini calon bawa uang sebanyak-banyaknya, tapi kalau masyarakat tidak mau menerima, ya kan? Ini kan permasalahannya masyarakat juga yang mau kadang bilang kan, ada nggak ininya? Yang calon peserta pemilu ini yang harusnya tidak mau pakai money politik, dia mau nggak mau jadi mereka pasti ikut. Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya nggak mungkin enggak. Berarti Bapak mikir itu masyarakat yang menginginkan? Iya, Oh. masyarakat bukan. Itunya. Kan ini esensi bahwa bagaimana yang tidak terjadi. Iya. Jadi ini harusnya masyarakat yang memang betul-betul dalam memilih itu memang menggunakan akal pikirannya yang sehat, memilih sesuai dengan hati nuraninya, memilih sesuai dengan menyuarakan cocok nggak, pantas nggak ini, misalnya si calon ini menyuarakan aspirasi dari masyarakat tersebut. Bukan berarti kita permasalahkan masyarakat, tapi ya sumbernya terkadang juga dari masyarakat, harus kita akui. Selain dari si peserta pemilu juga ya dari masyarakat. Tapi kan gini, kalau masyarakat pangkas tuh semua nggak mau kami, jadi itu barang. Kan ada the power of public kan, atau apa istilah politiknya, kalau misalnya masyarakat yang sudah bersuara turun ke jalan, kalian mahasiswa turun ke jalan, terbukti kemarin, ya kan? Ya kan? Kalau memang kalian betul-betul menyuarakan isi hati nurani kalian, ya apa yang nggak bisa terjadi? Kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya seperti itu kepada saya secara pribadi, ya masyarakat ayo sama-sama kita menolak money politik. Pasti itu peserta pemilu itu pasti juga berpikir, ya nggak bisa nih pakai duit, ya pasti mereka pakai karya mereka akhirnya untuk mencalonkan diri. Kalau mereka merasa tidak pernah memberi karyanya pada saat sebelum menjabat, ya pasti berpikir ulang gitu. Itu saya. Baik, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk pertanyaan kami. Itu saja kan? Singkat ini.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Politik. Jadi kami ada, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Wahtar. Perkenalkan, nama saya Kevin Hamdan Sibarani. Perkenalkan, nama saya John Aryan Martuanus. Saya Irin Syadian. Saya Dani Damani. Oke. Jadi kami ada tugas dengan mata kuliah Politik dan Hukum. Jadi kami diberikan tema tentang money politik, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama, bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganan laporan politik uang oleh KPU, termasuk dengan koordinasinya dengan pihak lain seperti Bawaslu, Bu? Iya. Sebenarnya kalau untuk pelaporan itu harus tetap ke Bawaslu. Jadi kalau KPU itu hanya menerima laporan secara verbal lah, pemberitahuan lah lebih tepatnya namanya ya, bukan laporan. Kalau laporan itu kan harus dalam bentuk lengkap, ada bukti dugaan, dibuat dalam ada kronologisnya, kemudian dibuat surat pelaporan resmi masuk ke Bawaslu. Nah, kalau mekanismenya, alurnya itu ada di Bawaslu. Kalau ditemukan dugaan money politik. Ya, sebelum itu betul-betul terbukti kan kita harus pakai azas praduga tak bersalah ya, yaitu makanya kita bilang dugaan money politik. Begitu. Kalau di KPU bisa terkait tadi gimana sinerginya dengan lembaga lain, ya bisa, kita sifatnya hanya diberitahukan, tapi untuk memproses menerima laporan resminya itu memang ada di ranahnya Bawaslu. Nah, KPU hanya mungkin berkoordinasi dengan Bawaslu bahwa KPU telah mendapatkan informasi, telah diberitahukan oleh masyarakat atau siapa yang mendapati dugaan money politik tersebut. Baik Bu, ini ada pertanyaan kedua Bu. Pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi KPU dalam memerangi politik uang, dan bagaimana rencana KPU untuk mengatasinya di masa depan? Tantangan KPU dalam politik uang, pertama ya harus mengetahui lebih dulu siapa pelaku, kemudian jenis politik uangnya apa, ya jenis money politiknya itu seperti apa politik uangnya, apakah ada unsur, apakah dari sisi APK gitu ya, atau dari sisi APK maksudnya bukan berarti nggak bisa. Misalnya di APK itu dibuat ada iming-iming kan, misalnya pilih saya nomor sekian dengan iming-iming di kartu nama kah, atau di selebaran, atau juga mungkin di apa namanya video-video. Sekarang kan pakai metode media sosial. Nah, itu apakah ada iming-imingnya, itu tantangan juga bagi KPU. Tetapi kalau pada masa-masa tertentu pembagian berupa barang, sering sekali kan ya tidak bisa ditampiskan di masa-masa mendekati pemilu atau mau pencalekan tuh, caleg-caleg kan bagi-bagi sembako gitu kan. Nah, itu juga tantangan untuk membuktikan bahwa itu money politik atau tidak, atau itu sekedar ya bagi-bagi saja, kita mau membagi-bagikan kepada masyarakat, ada rezeki misalnya begitu kan. Itu sebuah tantangan untuk mengklasifikasikan dia money politik atau tidak. Harus ada alur, kemudian harus ada pembuktian yang benar bahwa itu money politik atau tidak. Sebelumnya kita belum perkenalan nama Ibu tadi siapa? Nama saya Mutia Atika. Oke, terima kasih Bu Mutia. Ya. Mungkin itu saja dari pertanyaan kami untuk tugas ini. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.